Tapi seperti biasa, record bukan jadi alasan kalian nggak ikut Zoom. Oke, nah jadi eksponen, teman-teman kalian harus tahu sifat-sifat dari eksponen, ya. Jadi sifat-sifat yang pertama, kalian harus ingat kalau misalnya, ya ini sifat yang pertama ya, sifat pertama itu adalah sesuatu bilangan dipangkatin dengan 0, itu adalah nilainya 1. Catatan ya, kecuali A itu nggak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, 50, kalau misalnya 50 dipangkatin dengan 0, hasilnya adalah 1. Ingat, ikutin syaratnya ini. Ya. Terus, berapa lagi? 252 dipangkatin dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Artinya adalah, bilangan berapapun dipangkatin dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, teman-teman lihat. A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu kalau dia perkalian, pangkatnya kalian jumlahkan aja. Dengan catatan, di sininya harus sama ya. Tapi kalau nggak sama, nggak bisa kalian jumlahkan. Ya, nggak bisa kalian jumlahkan kalau nggak sama. Contoh, ya. Contohnya misalnya adalah 2 dipangkatin dengan 3, kita kali dengan 2 pangkat 5. Nah, ikutin syarat yang kedua. Artinya adalah kita tambahkan aja pangkat mereka. Berarti 2 dipangkatin dengan 3 ditambah dengan pangkatnya ini, berarti 5. Sama dengan 2 pangkat 8. Oke. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, kalau untuk yang contoh ketiga, ya kebalikannya aja. Berarti kalau pembagian, berarti pangkatnya kita kurangin. Contoh ya, kalau misalnya 2 dipangkatin dengan 7, kita bagi dengan, bagi itu bisa simbolnya kayak gini ya, boleh kayak gini, titik 2. 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 dipangkatin dengan 4. Nah, berarti hasilnya adalah 2 dipangkatin dengan 7 dikurang dengan 4. Ya, sama dengan 2 pangkat 3. 7 kurang 4 kan 3. Nah, itulah syarat-syarat yang sifat-sifat yang harus kalian hafal. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, untuk selanjutnya, syarat yang keempat. Ya, kalian perhatikan, syarat yang keempat adalah suatu bilangan dia udah berpangkat nih, ya. Terus dipangkatin lagi. Nah, artinya adalah pangkatnya kalian tinggal kalikan aja. Nah, contoh ya, 2 dipangkatin dengan 3, terus dipangkatin lagi dengan 5. Nah, artinya adalah kalian tinggal kalikan aja pangkatnya. Berarti 2 dipangkatin dengan 3 kali 5, berarti sama dengan 15. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Nah, selanjutnya, nomor 5. Coba kalian perhatikan. A kali B dipangkatin dengan M. Itu kalian bisa jabarin aja. Ya, contoh kalau misalnya saya buat kayak gini, 2 dikali dengan 3, terus dipangkatin dengan 4 lah, saya bilang kayak gitu. Artinya ini kita jabarin aja, boleh. Kan ini kan nggak sama, ini 2, ini 3, sebenarnya bisa kalian kalikan. Ya. Atau boleh kalian jabarin lagi. Berarti 2 dipangkatin dengan 4, kalian kalikan dengan 3 dipangkatin dengan 4. Boleh kayak gitu. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Ini kayaknya video saya delay ini. Kayaknya Zoom-nya ya minta diupdate ya. Nah, lanjut lagi yang nomor 6 ya. Yang nomor 6 ya sama aja. Karena ini pembagian, berarti kalian jabarin aja. Berarti contoh 2/3 dipangkatin dengan 2. Ya, berarti sama dengan 2 dipangkatin dengan 2 dibagi dengan 3 dipangkatin dengan 2. Oke, itu kalian bisa ingat sifat-sifatnya ya. Saya nggak delay ya. Delay nggak sih? Apakah jaringan saya bagus? Oke, lanjutlah yang ketujuh ya. Yang ketujuh, teman-teman coba perhatikan. Ini suatu bilangan dipangkatin dengan negatif. Kalian bisa ubah ke pangkat positif ya. Sebentar. Coba yang lainnya di silent dulu ya. Oke, jadi ini kan pangkat negatif. Contoh ya, saya kasih contohnya, 2 dipangkatin negatif 3. Nah, ini kalian bisa ubah ke pangkat positif. Berarti menjadi 1 dibagi dengan 2 pangkat positif 3. Nah, berarti artinya adalah 1/2
2 pangkat 3 kan 8 ya, berarti 1/8. Oke, nah yang ini juga kalian bisa ubah, ini sering banget model soal yang seperti kayak gini. Itu contoh yang nomor 8, misalnya adalah 5 dipangkatin dengan 2/3 lah kita bilang ya. Nah, ini kalian bisa ubah ke bentuk akar. Ya. Yang 2-nya nih pangkat si 5-nya, yang 3-nya ini adalah pangkat dari akarnya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi 5 dipangkatin dengan 2, terus yang 3-nya itu adalah pangkat dari indeks akarnya. Jadi di sini. Atau mau kalian balikkan lagi boleh, jadi bentuknya seperti ini. Itu aja sifat-sifatnya yang harus kalian hafal. Untuk SKD. Kira-kira ada teman-teman yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita next. Kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Nah, yang untuk ini sama aja ya, sama yang tadi. Nggak ada perbedaannya. Itu sama aja. Hanya tambahannya yang ini mungkin, cobalah kalian lihat ya. Jadi kan lihatnya aja udah bisa ya. Nggak ada perbedaannya, sama aja. Oke, kita langsung ke coba ini soal. Inilah soal bentuk salah satu bentuk eksponen yang sering dikeluarin. Baik ujian-ujian lainnya juga ya. Ujian SKD dan ujian-ujian lainnya ini sering banget modelnya seperti ini dikeluarin. Ya, coba kita bahas ya. Yang nomor 1, sebentar, sorry ya. Ini kenapa ya? Layar saya kelihatan nggak sih? Tadi layarnya hilang. Oke, kita langsung bahas aja ya. Ini bentuk sederhana dari yang ini. Oke, bentuk sederhananya apa? Kalian boleh jawab juga ya. Kan udah ngerti konsepnya. Nah, yang tadi kan ini kan dipangkatin. Jadi pangkatnya ini kalian pangkatin semua aja, pangkat 2. Berarti nilai X-nya kalian pangkatin 2. Boleh ya? Berarti ingat tadi sifat yang tadi. Dikali dengan Y-nya dipangkatin 2, terus dipangkatin 2 lagi. Artinya adalah pangkatnya kalian kalikan kan tadi sifatnya. Berarti 2 kali 2 berarti 4. Berarti Y dipangkatin dengan 4. Terus yang Z-nya, ini pangkat 3 kan, terus dipangkatin 2 lagi, berarti pangkatnya kalian kalikan. Berarti 3 kali 2 berarti sama dengan 6. Berarti Z dikali dengan 6. Oke. Nah, dibagi dengan X pangkat 3 dikali dengan Y dikali dengan Z pangkat 4. Oke, ingat tadi sifatnya. Kalau dia perkalian, pangkatnya dijumlah. Kalau dia pembagian, pangkatnya kalian kurang. Ya. Nah, berarti yang ini 2 dikurang dengan 3. 2 kurang 3 berapa? Berarti sama dengan -1 kan? Nah, lanjut yang Y-nya. Berarti Y 4 dikurang dengan 1. Ini kalau nggak ada dibuat di sini, berarti artinya pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu nggak ditulis. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Oke, lanjut lagi yang Z-nya. Berarti 6 dikurang dengan 4 berarti 2. Nah, kalau kayak gini kira-kira udah ada nggak jawabannya? Belum ada. Oh, ternyata ini kita ubah ke pangkat positif. Ingat tadi, cara ngubahnya pangkat positif. Kalian turunkan ke bawah. Berarti sama dengan 1/X pangkat 1. Jadi dia pangkat positif. Dikali dengan Y pangkat 3, dikali dengan Z. Atau kalian boleh dekatin aja. Berarti Y pangkat 3, dikali dengan Z pangkat berapa? Pangkat 2 dibagi dengan X. Inilah jawabannya. Jadi jawabannya yang opsi Y pangkat 3, ini Y pangkat 3, Z-nya pangkat 2. Y pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2, X. Nah, ini ya hasilnya ya. Jadi jawabannya opsi C. Nangkap ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Nangkap ya semuanya ya. Ada yang mau dipertanyakan yang kenapa nggak kedengaran suara ini? Suara saya kedengaran nggak sih? Kedengeran nggak? Kedengaran ya?
Oke, mungkin jaringan Ridwan kali ya. Oke, nggak ada yang mau dipertanyakan kan? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal yang nomor selanjutnya. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Kan udah ngerti kan caranya kan? Berarti kita polling. Ini diketahui nilai A-nya segini, nilai B-nya segini, nilai C-nya segini. Nah, yang ditanya adalah nilai dari ini berapa? Teman-teman, kalian boleh masukin langsung angkanya, boleh, nggak apa-apa. Tapi saran saya, ini kalian sederhanakan dulu, nanti angkanya belakangan aja. Ya, saran saya itu angkanya belakangan aja, supaya nggak belibet gitu. Karena nanti ini ada pangkat, ini ada nilainya 1/2, berarti koma-koma kan, atau desimal, atau pecahan lah kita bilang. Nah, berarti kita kerjakan satu-satu dulu ya. Ini A pangkat negatif 2, berarti kita kurang sama 1 ya. Berarti negatif 2, kita kurang 1. Oke. Terus yang B-nya di atas pangkat 1. Terus yang bawahnya pangkat 2. Berarti kita kurang. Terus lanjut yang C-nya, pangkat 3. Yang bawahnya itu negatif 1. Berarti kurang-kurang 1. Berarti jadi tambah kan? Kurang-kurang 1 kan? Berarti yang kayak gini. Ini kurang, negatif 1. Jadi negatif kali negatif ya positif. Jadi dia jadi positif. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Negatif 2 dikurang 1. Kamu punya utang 2, ngutang lagi 1. Ngutang kamu jadi 3. Berarti A pangkat negatif 3. Terus B 1 dikurang dengan 2 berarti negatif 1. Dikali dengan C pangkat 4. Nah, yang ini kan pangkatnya apa nih? Pangkatnya negatif kan. Kita ubah ke pangkat positif aja. Ya, berarti menjadi C pangkat 4. Berarti dia jadi turun ke bawah ya. Berarti A pangkat 3 kita kalikan dengan B pangkat 1. Oke, udah jelas ya. Nah, setelah itu kalian masukin angka-angkanya berapa. C-nya berapa? C-nya adalah 1 ya. Berarti 1 dipangkatin dengan 4 dibagi dengan A-nya adalah pangkat 3 ya. Berarti A-nya itu setengah. Berarti setengah dipangkatin dengan 3. Terus yang B-nya adalah 2. Berarti dikali dengan 2. Dan itu ini. 1/2 dipangkatin 3. Berarti 1 pangkat 3, 1. 2 dipangkat 3 ya 8. Jadi 8. Dengan 2. Nah, coret ini jadi. Oke, nah, dengan 1 bagi 1/4 ya 4. Dan ini anggap per. Jadi yang Oke, paham ya sampai di sini ya? Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Ini satu orang aja yang benar. Yo, yang lainnya gimana? Sudah paham? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Oke, nggak ada lagi ya model seperti kayak gini. Jadi kalian ulang-ulangi aja atau kalian lihat di buku-buku CPNS. Di buku CPNS yang saya kasih di grup kemarin itu kan banyak ya. Jadi kalian pelajarin aja di soal-soal itu untuk soal-soal latihannya ya. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next lagi ke soal berikutnya. Yang model Kak, saya ketahuan Kak, bentar. Itu kan A-nya tuh pangkat negatif 2, berarti ini juga bisa A pangkat 1 terus T dalam kurung negatif 2 ya Kak. Terus A-nya kan ini diubah jadi 1/2. Kalau misalkan dikeatasin kan 2 pangkat negatif 1. Nah, berarti bisa nggak Kak dalam kurung 2 pangkat negatif 1 terus di atasnya itu negatif 2. Jadi negatif 1 sama negatif 2-nya tuh dikali bukan dijumlahin kayak gitu Kak. Tunggu yang maksudnya kalau bilang dikali gimana nih? Nah, yang A pangkat negatif 2 sama negatif 1 yang Kakak sebut tadi. Ini ya, Menurut saya mah kayaknya itu dikali bukan dijumlahkan deh. kenapa kamu buat kali? Iya, karena Yang ini ya kali ya, gitu. ya ya. Oh, berarti jadi negatif 2 kali negatif 1 gitu. Berarti jadi positif 2. Saya mah di itu dulu Kak, apa disubstitusiin dulu ya. Oh iya. Ya. Oh, kamu substitusikan dulu. Ini Ya langsung gitu. saran saya itu ya kerjakan dulu sederhana. Nanti Ya. substitusinya belakangan. Supaya Ya sih. lebih simpel gitu.
Itu ya kalau Oh ya, ya. ada angka-angka nilainya dikasih tahu berapa. Ini sederhanakan dulu kayak yang soal yang pertama tadi, baru kalian substitusi angkanya berapa. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Tangkap. Kak, jangan terlalu cepat menjelaskan. Waduh, gimana nih? Saya kecepatan ngajarin ngomong nggak sih? Terlalu cepat ya? Oke deh. Coba kita next lagi. Nah, ke model yang berikutnya, teman-teman coba perhatikan. Jadi yang model yang tadi itu kalian ulang-ulang lagi itu banyak banget di soal SKD. Kalian cek aja di buku-buku SKD ya, kalian cek aja di situ. Banyak banget soal-soalnya. Yang kemarin yang saya share di grup, situ pastinya ada. Oke, kalian perhatikan nomor 2. Ini 4 pangkat 3 ditambah dengan 4 pangkat 3 ditambah dengan 4 pangkat 3 ditambah dengan 4 pangkat 3. Itu sama dengan 2 pangkat X. Ya. Coba kalian perhatikan, pastinya ini bisa kita olah ya. Ini 1, 2, 3, 4. Artinya 4 pangkat 3-nya itu ada 4 kali kan. Bisa nggak saya buat kayak gini? 4 dikali dengan 4 pangkat 3-nya. Artinya kayak gini, 4 pangkat 3-nya itu ada sebanyak 4 kali. Boleh ya buatnya kayak gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, berarti sama dengan 2 dipangkatin dengan X. Oke? Nah, lanjut ya. Teman-teman, ini kan pangkat 1, ini pangkat 3. Ingat tadi sifatnya, kalau perkalian pangkatnya kita jumlah. Berarti 1 ditambah dengan 3. Berarti 4 dipangkatin dengan 4. Sama dengan 2 dipangkatin dengan X. Nah, kita kan disuruh untuk mencari nilai X-nya kan. Kalian harus buat ini 2 supaya sama-sama ini. Artinya kalian buat yang terkecil. Berarti ini menjadi 2 dipangkatin dengan 2 boleh ya. 2 pangkat 2 kan 4. Terus dipangkatin lagi dengan 4 kan. 4-nya yang ini ya. 2 pangkat 2 ya 4 gitu. Nah, sama dengan 2 dipangkatin dengan X. Teman-teman ingat tadi sifatnya kalau pangkat dipangkatin artinya adalah pangkatnya kalian kalikan aja. Berarti 2 dipangkatin dengan 2 kali 4 berarti 8. Sama dengan 2 dipangkatin dengan X. Ini kalian coret, ini coret. Berarti X-nya kita ketemu nilainya 8. Ya. Nah, karena kita udah dapat nilai X-nya, ditanya apa? Nilai dari 2X kurang 1. Berarti 2 dikali dengan 8 dikurang dengan 1. Sama dengan 2 kali 8 berarti 16, kita kurang dengan 1. Sama dengan 15. Jadi jawaban ya yang opsi dodol ya. Nangkap ya kira-kira ya? Untuk model soal yang kayak gini. Ini sering banget sih dikeluarin. Coba kalian nanti soal-soal TO, pasti ketemu soal kayak gini. Paham sampai sini? Oke, kalau paham coba ini soal nomor 3. Ini soal asli nih. Lihat ini kayaknya screenshot dari layar komputer. Gitu. Ini 4 pangkat N ditambah dengan 4 pangkat N ditambah dengan 4 pangkat N ditambah dengan 4 pangkat N. Sama dengan 2 pangkat 4. Jadi ditanya nilai N-nya berapa? Gitu. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ini 4 pangkat N ditambah dengan 4 pangkat N ditambah dengan 4 pangkat N. Ingat ya caranya tadi ya. 1, 2, 3, 4. Artinya 4 pangkat N-nya itu ada sebanyak 4 kali. Berarti 4 kita kali dengan 4 pangkat N. Ya, sama dengan 2 dikali dengan 44. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, teman-teman, ini anggap pangkat 1 kan. Ini memang pangkat 1 kan? Ingat eksponen kalau perkalian pangkatnya kalian jumlah. Berarti 4 dipangkat 1 ditambah dengan N. Ya, sama dengan 2 dipangkatin dengan 44. Nah, ini kalian harus buat, ini 2, di sini juga harus kalian buat 2. Berarti 2 dipangkatin dengan 2. Oke, terus dipangkatin dengan 1 ditambah dengan N. Sama dengan 2 dipangkatin dengan 44. Oke, nah, jadi yang ini kalian coret. Ya, ini coret, ini juga coret. Ingat, pangkat dipangkatin kan pangkatnya kalian kali kan. Berarti 2 dikali dengan 1 ditambah dengan N. Sama dengan 44. Oke, ini kalian kali ke dalam nggak jadi masalah ya. Ini mau kalian kalikan ke dalam nggak jadi masalah. Atau kalian bagikan aja sama ini biar cepat. Berarti ini jadi 22. Berarti 1 ditambah dengan N sama dengan 22.
Berarti nilai S satunya pindah posisi ya, berarti jadi negatif. Berarti 21. Berarti nilai S 20 ya opsi C. Oke, kira-kira nangkap nggak? Atau bingung, teman-teman? Nangkap kira-kira? Ini di pollnya berapa orang jawab benar? 2 orang ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita next lagi ke soal berikutnya. Teman-teman, model seperti ini nggak ada lagi. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, lanjut lagi ke model berikutnya. Oke, coba perhatikan nomor 4. Ini pastinya kalian sering lihat model-model soal seperti kayak gini. Dan memang modelnya sering-sering dikeluarin ya. Oke, coba ya. Ini 5 pangkat 4.522 dikurang dengan 5 dipangkatin dengan 4.018 dibagi dengan 5 dipangkatin dengan ini dikurang dengan 5 pangkat ini. Teman-teman, triknya kayak gini ya. Kalian buat ke pangkat terkecil semuanya. Yang atas pangkat terkecilnya yang ini kan. Yang bawah pangkat terkecilnya ini. Jadi yang atas itu buat pangkat terkecil. Jadi kalian buat jadi gini. 5 dipangkatin dengan berapa nih? 4.018. 5 pangkat 4.018 kita kali dengan berapa? Ada yang tahu kali berapa? Kali 5 pangkat supaya ini 4.522. Ini ditambah berapa? Ini. Kan ingat eksponen itu kan kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Atau kalau kalian masih bingung, kalian kurangkan aja deh. Kita kurang dengan 4.018 ya. Oke. Ini kayaknya angkanya kejauhan banget nih. Iya, ini angkanya jauh banget ya. Harusnya kayaknya ini adalah 4.022. Iya, ini kejauhan ya. Cobalah kita buat gini. Soalnya kejauhan, ini masih ratusan. Iya, masih ratusan ya. Oke, berarti kayaknya salah soal. Oke deh, kita buat aja ya. Berarti ini jadi 1 kan? Ya. Berarti ini jadi 12 kurang 8 berarti sama dengan 4. 1 kurang 1 berarti 0. Oke, 5 dikurang dengan 0 berarti 5. Berarti 5 pangkat 504. Pas ya, 504 ya. Oke, kayak kejauhan kali itu ya. Oke, kita kurang dengan berapa? 4 kita kurang dengan yang ini. Berarti 5 dipangkatin dengan 4.018. Oke, kita bagi sama yang bawah. Yang bawah juga gitu, buat pangkat terkecil. Ya, berarti jadi 5 dipangkatin dengan ini 4.016, ini 4.020. Kita ubah ke pangkat terkecil ya. Berarti 4.016. Terus kita kalikan dengan 5 pangkat berapa? 5 dipangkatin dengan 4. Oke, 5 pangkat 4 ya. Karena kan 4 ditambah dengan 4.016 itu sama dengan 4.020 kan? Terus kita kurang dengan 5 dipangkatin dengan 4.016. Oke, nah setelah itu kalian tinggal keluarin yang sama. Yang sama di atas yang ini ya. Oke, yang sama di bawah yang ini. Oke, kalian keluarin. Berarti sama dengan keluarin ya. Berarti 5 pangkat 4.018 buka kurung 5 pangkat 504. Oke, kita kurang dengan 1. Oke, dibagi dengan 5 dipangkatin dengan 4.016 dibagi jadi buka kurung 5 dipangkatin dengan 4 kurang 1. Oke, sudah jelas ya sampai di sini ya. Tapi kayaknya ini saya curiga. Dapat dari mana? Satunya gini, ini kalian kalikan ke dalam hasilnya ini. Paham ya?
Ini kalian kalian ke dalam kan hasilnya ini. Benar ya? Terus yang ini kalian kalikan ini hasilnya ini kan. Karena 1 dikali dengan bilangan apapun adalah bilangan itu sendiri. 1 kali 5 ya 5 gitu ya. Jadinya jadi 1. Tapi kayaknya ini salah soal nih. Ini bukan 500. Ini kalian ganti 0 aja. Coba kita ganti 0. Kan ini kejauhan banget ya. Ini salah soal nih. Kalau udah sampai sini, ini jauh banget ya. Oke, itu salah soal ya teman-teman ya. Ya, salah soal itu. Kalian ganti ya, ini jadi 0 ya. Ini jadi 0. Ini soalnya salah. Ini salah. Nih, nanti angkanya besar-besar gitu. Jadi nggak ada di opsi jawabannya. Ini sebenarnya kan bisa kalian kurang. Tapi besar-besar kali angkanya. Ini 5 pangkat 504. Ini ubah ya. Nah, jadi kalau itu kita ubah, teman-teman, ini jadi pangkat 4 kan. Paham ya? Ini kan 5 pangkat 4 ditambah dengan 4018, berarti jadi 4022. Oke, berarti yang ini hilangin. Nah, setelah itu, udah beres. Yang ini kalian coret. Habis ya, yang ini sama ini. Nah, jadi tersisa adalah 5 pangkat 4018 dikurang dengan 5 pangkat 4016. Berarti kita kurang. Berarti 5 pangkat 4018 kita kurang dengan 4016. Jadi sama dengan 5 dipangkatin dengan 2. Jadi jawabannya adalah 25. Ini soalnya sering ya dikeluarin ya. Oke, paham ya? Ada yang bingung nggak? Ini saya ganti ya. Ini soalnya ini bukan 5 tadi. Ini 0. Berarti 4022. Bingung ya? Coba ya, ke angka yang kecil coba saya kasih. Oh, ini sama aja. Oke, saya ulangin lah ya. Jadi kayak gini. Ini kan yang atas, coba kalian lihat. Kita ubah ke pangkat terkecil. Pangkat terkecilnya yang atas siapa? Ini. 5 pangkat 4018. Jadi, yang ini kalian ubah supaya ada 4 pangkat 5 pangkat 4018 ya. Jadi ini kan 5 pangkat 4018 kita kalikan dengan 5 pangkat 4. Oke, ini 5 pangkat 4 ya. Nah, artinya kayak gini ya. Artinya gini. Coba, ini dalam kurung gini boleh ngerti kan? Artinya, ingat tadi yang sifat yang tadi. Kalau A dipangkatin dengan N gitu. Terus dikali dengan A pangkat M. Berarti pangkatnya kalian jumlah kan? Paham ya? Ini kan kalian jumlah. Nah, jadi A kali N kali M. Gitu. A pangkat N kali M. Nangkap ya sampai sini ya. Nah, yang ini kan kita modelnya yang ini. Kalian ubah lagi modelnya seperti ini. Buat balikkan lagi dia ke model seperti ini. Kalian tinggal balikan lagi. Nangkap ya kira-kira ya. Jadi kan 4018 tambah 4 kan jadi 4022. Oke. Nangkap ya sampai sini ya. Nah, jadi ini hapus saja kurungnya. Nah, terakhir yang ini biarin aja kan kita udah ngubahnya ke pangkat terkecil. Dia yang pangkat terkecilnya. Nah, yang bawah juga gitu. Ini kan 5 pangkat 4016 dikali dengan 5 pangkat 4. 4016 tambah 4 kan 4020. Artinya balikan lagi dia ke sifat semulanya gitu. Terus ya udah kalian kurang sama ini. Kan ini pangkat terkecil. Oke, nah setelah itu kalian faktorkan. Cara faktornya adalah ini namanya adalah faktor asosiatif. Ya, jadi artinya kita keluarin aja yang sama. Yang sama yang mana? Yang ini kita yang sama kan sama yang ini. Berarti keluarin aja dia. Jadi 5 pangkat 4018 buka kurung 5 pangkat 4. Oke. 5 pangkat 4 kita kurang dengan 1. Nangkap ya? Ini kan 5 pangkat 4 dengan pangkat 4. 5 pangkat 4018 udah kita keluarin nih. Udah di luar dari kurungnya gitu. Oke. Nah, sekarang ini kenapa jadi 1 gitu? Karena kalau kalian kalikan ke dalam hasilnya ini gitu. Hasilnya adalah 5 pangkat 4018. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ya udah kalian coret lah yang bisa kalian coret. Pastinya nanti bisa saling coret nih. Mati ya. Jadi jawabannya ada 25. Nangkap ya kira-kira ya. Ada yang masih bingung kira-kira?
Saya jadi bingung nih, soalnya videonya kok delay-delay gini. Masih bingung sih, Kak. Oke, kalau masih bingung, kita ke soal berikutnya. Oke, kalian ulangi lagi ya. Mana tadi? Nih ya, ini mungkin angka yang kecil-kecil, jadi kalian ngerti. Ini tadi kan angkanya besar-besar. Coba, ini angkanya kecil-kecil. Ingat tadi kita adalah ubah ke pangkat terkecil yang atasnya. Pangkat terkecilnya adalah berapa? 2018 kan. Berarti yang ini ubah ada 2018-nya. Berarti menjadi 2 pangkat 2018. Nah, supaya 2020 kita tambah 2 kan? Berarti kita kalikan dengan 2 pangkat 2. Ingat, eksponen. Kalau perkalian kan pangkatnya dijumlah. Nah, artinya yang ini itu udah sama aja nilainya sama yang ini. Sama kan nilainya kan? Saya hanya jabarin aja ke sifat-sifat yang tadi. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, terus kita tambah sama yang ini. Berarti kita tambah sama 2 pangkat 2018. Oke, dibagi dengan ini 2019 ini 2018. Kita ubah ke pangkat terkecilnya. Pangkat terkecilnya yang ini kan. Nah, oke, berarti yang ini kita ubah ada 2018. Berarti menjadi 2 pangkat 2018 kita kalikan dengan 2 pangkat 1 ya. Karena kan 2018 tambah 1 ya 2019. Nah, kita kurang dengan 2 pangkat 2018. Nah, teman-teman kalian keluarin yang sama. Ini sama yang ini. Keluarin ya, kayak yang tadi. Kita buat kereng gitu, kita kereng aja. Berarti jadi 2 dipangkatin dengan 2018, buka kurung, tersisa yang ini di sini adalah 2 pangkat 2 kan? 2 dipangkatin dengan 2. Di sini sisanya berapa? 1 kan? Ditambah dengan 1. Dibagi dengan, ini keluarin 2018-nya, berarti 2 pangkat 2018. Ya. Ini, yuk, yang ini berapa nih? Ini 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1, 2. Terus yang ini berapa? 1. Nah, teman-teman bisa yang mati. Ini nggak bisa yang mati. Jadi adalah 2 dipangkatin 4. 2 dipangkatin 2 berarti 4. Berarti ditambah 1 dikumpulkan ya, sama dengan dibagi dengan jawab. Kira-kira yang ini udah nangkap nggak? Atau masih bingung? Sama ya caranya sama yang tadi? Enggak. Ayo ditanya yang kalau masih bingung ditanya. Nangkap, Pak. Nangkap ya? Masih ada yang nggak ngerti? Ingat ini modelnya sering dikeluarin ya. Saya masih bingung di satunya itu gimana? Oh, di satunya. Contoh kayak gini ya. Ini mungkin pangkat-pangkat, jadi kamu masih bingung. Coba misalnya saya kasih yang konsep yang sederhana. Misalnya apa ya? Misalnya 3 atau misalnya 2A ya. 2A ditambah dengan A. Nah, bolehlah kayak gini ya. Nah, teman-teman ini sebenarnya kan bisa kalian jumlahkan nggak langsung kan? Atau bisa nggak kita buat jadi A-nya kita keluarin aja. Berarti jadi A buka kurung 2 ditambah dengan 1 kan? Boleh kan? A dikali dengan 2 ya 2A. A dikali dengan 1 ya A gitu. Angkap ya? Berarti kan ujung-ujungnya menjadi 2 tambah 1 ya 3, berarti 3A. Sama aja kan? Ini kan kalian jumlahkan kan jadi 3A. Kira-kira kayak gitulah bentuknya ini. Paham. Paham ya? Oke. Ada lagi yang mau dipertanyakan nggak? Masih ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, coba kita next ke nomor 6. Nah, yuk, yang ingat yang saya kasih carcepnya ini gimana? Ini soalnya yang sering dikeluarin. Kira-kira jawabannya apa? Boleh pakai carcep, boleh pakai cara sederhana. Tapi cara sederhananya belum saya kasih kemarin ya. Carcepnya udah saya kasih. Kalau kalian ketemu dengan model-model soal kayak gini, udah carcep aja gitu. Modelnya kayak gimana gitu ya? Modelnya dia pangkat-pangkat, terus ada yang nggak dipangkatin gitu. Beda kan yang sama tadi ya, yang tadi itu kan pangkat semua gitu. Tapi ini ada yang nggak dipangkatin. Artinya adalah ada pangkat 1. Kalian bisa pakai carcepnya. Ayo, ini 1 orang yang jawab.
Ayo, gimana cara cepatnya? Cara cepatnya kalau kalian ketemu kayak gini, gimana? Oke, nah cara cepatnya kayak gini. Ya. Kalian bagikan aja yang pangkat terkecilnya. Ini pangkat terkecil yang atas yang ini, pangkat terkecil yang bawah yang ini kan. Ikut tandanya ya. Berarti jadi negatif 60 dibagi dengan negatif 4. Negatif bagi negatif positif kan. 60 bagi 4 ya 15. Jadi jawabannya positif. Positif 15. Jadi jawabannya C. Itu caranya. Berlaku semua soal nggak kayak model ini. Berlaku. Oke. Jadi kalian nggak usah pakai cara sederhana. Nah, gimana cara ngenalin soalnya? Artinya gini, ada yang dipangkatin, terus ada yang pangkat 1 gitu aja. Bisa kalian pakai carcet. Jadi pangkat satunya yang di atas kalian bagikan dengan pangkat 1 yang di bawah. Nah, kita buktikan dengan pakai cara sederhana ya. Nah, cara sederhana kayak gini, kayak yang tadi caranya. Kayak soal yang sebelumnya nih, ya. Nah, jadi artinya kalian ubah ke pangkat terkecil semuanya. Ini kan 4 pangkat 8, ini 4 pangkat 10. Kalian ubah ke pangkat terkecil, yaitu 4 pangkat 8. Berarti menjadi 4 dipangkatin dengan 8, kita kali dengan 4 pangkat 2 kan. 8 tambah 2 ya 10. Terus kita kurang dengan 4 pangkat 8. Yang ini. Terus kita kurang dengan 60. Kita bagi dengan 4 pangkat 8 dikurang dengan 4. Nah, teman-teman, kalian keluarin yang sama. Ini yang sama sama ini. Ya, berarti menjadi 4 dipangkatin dengan 8, buka kurung, ini jadi 4 pangkat 2 ya. Dikurang dengan, ini jadi 1 kan. Angkap ya sampai sini ya. Dikurang dengan 60. Oke, yang bawah itu adalah 4 pangkat 8, kita kurang dengan 4. 4 pangkat 2 itu 16, 16 kurang 1 ya 15. Berarti 4 pangkat 8 kita kalikan dengan 15 kan. Udah tahu ya datangnya ya, 4 pangkat 2 kan 16. 16 dikurang 1 ya 15. Nah, kita kurang dengan 60. Dibagi dengan 4 pangkat 8, kita kurang dengan 4. Ya. Nah, sekarang ini ubah lagi. Kita supaya bisa kita keluarin lagi gitu. Atau kita faktorkan. Supaya bisa mati sama yang bawah. Ya. Berarti 4 dipangkatin dengan 8, kita kalikan dengan 15, dikurang dengan 60 ini, 15 kali berapa? Berarti 15 dikali dengan 4. Dibagi dengan 4 pangkat 8, kita kurang dengan 4. Nah, sama tadi 15. 5, berarti 15 kurang 4, ini, kan? Di sini jadi berapa ya? Apa yang harus kita keluarin sih? 15 kan? Ya. Berarti ini jadi 4 kan? Oke. Dibagi dengan 4 apa? Nah, sama. Oke. Kalian bisa bebas pilih mau pakai cara cepatnya atau cara sederhana. Jadi cara sederhana itu berlaku semua tipe soal. Kalau cara cepatnya ini khusus yang kayak yang tadi saya bilang. Itu kalau ada pangkat, terus di sini adalah pangkat 1, yang bawah juga pangkat 1, kalian bagikan aja. Ingat, tapi tandanya butuh ya. Ini tandanya negatif, yang bawah juga negatif. Kalau yang atasnya positif, nanti yang bawah negatif, jadi hasilnya nanti pasti negatif. Kira-kira nangkap ya? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Nggak ada ya? Oke. Teman-teman, saya mau nanya nih. Kamera saya delay ya? Kalau saya nulis delay nggak sih? Tidak. Enggak ya? Nggak Kalau delay. nulis enggak, Kak. Kalau kamera delay ya? Iya. Kamera agak delay sedikit. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 7. Yuk, silakan jawabannya apa? Saya polling ya. Delay ya kalau nulis. Oh, kata Anifon delay.
Mana sih? Kayaknya Zoom saya nih belum diupdate ya. Ntar deh, saya perbaikin. Jawabannya apa? Masih 4 orang yang jawab. 6. Yuk, yang lainnya tolong yuk, silakan jawab. Sembilan orang ya yang jawab. Oke, kita jawab dulu pakai carcep ya. Carcepnya gimana? Nih, dibagi dengan ini. Oke, jadi pangkat terkecil yang di atas dibagi dengan pangkat terkecil yang di bawah. Berarti negatif 78 kita bagi sama positif 3. Nah, berarti sama dengan berapa tuh? Negatif 26. Kan negatif bagi positif ya negatif. 78 dibagi 3 ya 26. Jadi jawabannya yang opsi E. Simpel nggak sih? Simpel ya. Oke. Butuh pakai cara sederhana. Oke. Sekali lagi ya, saya kasih cara sederhana. Nanti next time-nya pakai carcep aja saya buatin. Nah, ini 3 pangkat 9, ini 3 pangkat 6. Berarti kita ubah ke pangkat terkecil. Pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 6. Berarti 3 pangkat 6 kita kalikan dengan ini 9 kan? Berarti jadi 3 pangkat 3. 6 tambah 3 kan 9. Kita kurang dengan 3 pangkat 6. Oke. Dikurang dengan 78. Dibagi dengan 3, dikurang dengan 4 pangkat 6. Oke, 4 pangkat 6. Ini kayaknya ada penulisan salah lagi tuh. Cobalah kita buat ya. Nah, ini kalian keluarin ya, yang sama. Yang sama kalian keluarin, berarti jadi 3 pangkat 6, buka kurung, 3 pangkat 3, ya, dikurang dengan ini 3 pangkat 3-nya nih. Ini 3 pangkat 6 jadi 1 kan? Karena udah kita keluarin 3 pangkat 6-nya. Dikurang dengan 78. Oke. Nah, lanjut. Nah, berarti ini saya salah nih nulisnya. Ini bukan 4 ya, ini 3. Ini perbaikin lagi ya. Saya salah mindahin. Ya, saya salah mindahin tuh. Berarti kalau itu apa? Ini kalian ubah nih. Ini 3 pangkat 6 ya. Oke. Ini salah nih penulisannya. Saya salah masukkan angka. Berarti menjadi 3 dan 6. Oke. 3 pangkat 3 kan 9. Kurang 1, ya berapa? 8 ya. Berarti 3 dipangkatin dengan 6, kita kali dengan 8, kita kurang dengan 78. Terus 3 dikurang dengan 3 pangkat 6. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba 78 ini 8 kali berapa? Ada yang tahu nggak? Supaya kita keluarin 8-nya. Ada yang tahu? 8 kali 8 4. Ini 3 pangkat 3. Salah tuh ya. Aduh. 3 pangkat 3 27 ya. Aduh. Gimana itu? 27 ya, 27. 3 pangkat 3 27. 27 dikurang dengan 1, 26. Pantasan nggak ada ketemu. Oke. Nah, 78 ini 26 kali berapa? Berarti 26 kali 3.
Pas ya, 26 kali 3 ya. Nah, jadi kalian ubah aja 78 itu jadi 26 kali 3. Nah, ada sama kan? Yang ini 26, ini 26. Berarti 26, buka kurung, 3 dipangkatin dengan 6, kita kurang dengan 3. Terus yang bawah, 3 dikurang dengan 3 pangkat 6. Teman-teman yang ini belum bisa bagi ya, lihat posisinya berbeda. Caranya gimana? Caranya gimana? Yuk. Caranya ubah ya, kalian ubah. Boleh nggak saya ubah jadi kira-kira yang bawah aja kita ubah. Saya keluarin negatif 1, ini jadi pangkat 3 pangkat 6, terus ini jadi 3. Negatif kali 3 pangkat 6 ya negatif 3 pangkat 6. Negatif kali negatif 3 ya positif 3. Boleh ya? Jadi ini. Nah, jadi tersisa adalah 26 dibagi dengan negatif 1. Berarti negatif 26. Jadi jawaban ya yang opsi E. Ini kalian ubah ya, ini 3. Saya salah mindahin. Nangkap ya kira-kira ya? Masih bingung? Masih bingung nggak sih? Ya, ya. Masih bingung nggak? Sudah paham? Paham ya? Ulang-ulangi lagi ya. Oke, nah terakhir lah ya, pakai chartnya. Coba silakan. Saya nggak kalian buat pakai charter. Mau pakai cara sederhana, latihan aja ya. Gimana ceritanya chartnya harus sama dengan cara sederhana kalian. Jadi kalau udah kalian ketemu cara chartnya, kalian kerjakan nanti selesai Zoom pakai cara sederhana ya. Ini soal asli, ini foto nih ya, foto. Ini soal asli. Oke, udah banyak yang jawab. Jadi jawabannya adalah ya udah, yang ini kalian bagikan sama pangkat terkecil yang di bawah. Negatif bagi negatif ya positif. 144 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 48. Jadi jawabannya yang opsi A. Gampang nggak sih? Gampang ya? Oke. Oke, udah paham ya semuanya ya? Oke, kalau gitu kita next lagi, nomor 9. Oke, nah sekarang biasa soal eksponen juga itu bisa mengurutkan ya, mana yang terbesar, mana yang terkecil. Nah, dan biasanya itu adalah kalian bisa kerjakan dengan cara pakai eksponen. Urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil dari bilangan-bilangan berikut adalah ini 2 pangkat 6.069, 3 pangkat 4.046, 5 pangkat 2.023. Sekarang kalian cek dulu hubungannya. Yang bawah ada nggak hubungannya? Kira-kira yang bawah itu bisa nggak diotak-atik gitu. Kalau kita lihat yang bawah itu nggak ada hubungannya. Ini 2, ini 3, ini 5. Jadi nggak ada hubungannya. Coba kalau yang bawah nggak ada hubungannya, teman-teman coba yang atas. Ada nggak hubungannya yang atas pangkatnya? Ini berapa tuh? 6.069, ini 4.046, ini 2.023. Nah, nangkap ya, ada ternyata hubungannya. 6.069 itu kan 3 kali dari ini kan? Jelas ya, 3 kali dari yang itu. Berarti sama dengan, saya ubah aja. Ini 2 dipangkatin dengan 3 kita kali dengan 2023. Nangkap ya sampai sini ya. 3 dikali dengan 2023 itu kan 6.069. Nangkap. Nah, atau bisa langsung ubah kayak gini. Boleh ya? Ingat sifat dari eksponen tadi. Kalau pangkat dipangkatin berarti pangkatnya bisa kali-kali. Jadi 2 dipangkatin dengan 3 itu adalah 8. Berarti 8 dipangkatin dengan 2000. Nah, setelah ini 3 dipangkatin dengan 4046. Kalian ubah. Berarti 3 dipangkatin dengan 2 dikalinya 2 kali 2023 kan 4046. Berarti 2 kita dengan 2026. Jadi 3 pangkat 2 berapa? Berarti 9 kan? Berarti sepangkat kan? Nah, terakhir yang lebih pangkat kecil ya. 5 dipangkatin dengan 20. Teman-teman lihat. Ini pangkat semua. Berarti yang besar ini
Yang ini tadi punya apa? Yang ini pangkat 4046. 3 pangkat 46 itu yang paling terbesar. Jadi fokus ada di pangkat terbesar apa ya? Ini tadi punya pangkat 6000. Jadi paham kira-kira? Jadi soal eksponen itu banyak modelnya. Kayak yang tadi, yang model seperti ini juga. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Kenapa kalian jawab yang A? Yang ditanya yang apa sih? Yang dari terbesar ke terkecil kan? Oh, yang A itu tadi jawaban yang nomor 8 ya? Oke, oke. Bukan yang ini kan yang kalian jawab yang A kan? Bukan ya? Udah paham kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada ya? Pas ya? Oke. Kalau nggak ada mau dipertanyakan, saya next nih. Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal nomor 10. Kok delay ya? Oke, teman-teman coba perhatikan, jika A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang dengan 2 pangkat 19. Nah, caranya tadi gimana? Kalian ubah ke pangkat terkecil kan? Ini soal hasil kalau nggak salah tahun 2019 atau tahun 2020. Yang terakhir SKD 2019 ya, sama 2021 kan? Ya, ini soal hasil. Berarti A dipangkatin dengan B sama dengan ubah ke pangkat terkecil. Ini 2 pangkat 2020, ini pangkat 2 pangkat 19. Ini 2 pangkat 20, ini 2 pangkat 19. Berarti kita ubah ke pangkat terkecil. Berarti jadi 2 pangkat 19 kita kali dengan 1. 1 atau 2? 2 ya. 2 dipangkatin dengan 1. Waduh. Ini agak susah nulisnya. Oke. 19 tambah 1 kan 20 kan? Nah, terus ini 2 pangkat 19. Nah, caranya kayak yang tadi, kalian keluarin yang sama. Yang sama kan yang ini, sama yang ini. Sama ya? Nah, berarti jadi A dipangkatin dengan B sama dengan 2 dipangkatin dengan 19, buka kurung, 2 pangkat 1 dikurang dengan 1 kan. Ya, ini kan tersisa 1 kan. Oke, berarti A dipangkatin dengan B sama dengan 2 dipangkatin dengan 19 dikali dengan 2 kurang 1. 2 kurang 1 ya 1 kan. Nah, 1 dikali dengan 2 pangkat 19 ya tetap 2 pangkat 19. Sudah ya? Jelas ya? Berarti kalian ketemu nilai sama 2. B dengan 19. Apa sih? Ya, kan juga tambah 20 apa sih? Ada yang mau dipertanyakan? Intinya ubah ke pangkat terkecil. Biar bisa kalian kerjakan. Dan ingat sifat-sifat dari eksponen. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next lagi ke soal nomor 11. Saya harap kalian ulang-ulangin lagi ya. Oke, nomor 11, kita cari nilai X dari sini. Jika 3 pangkat X kurang 2 itu sama dengan 1/27. Maka yang ditanya itu adalah nilai X-nya berapa. Nah, caranya, ingat sifat-sifat eksponen tadi, sifat-sifatnya. Nah, ini 3 pangkat X kurang 2 kan? 27 ini, kalian ubah ada 3-nya. Ya, berarti jadi 3 dipangkatin dengan X kurang 2 sama dengan 1 dibagi dengan 3 pangkat berapa 27 ini? 3 pangkat 3. Nah, berarti jadi 3 pangkat X kurang 2 sama dengan, ini naik ke atas saja kan? Jadi pangkatnya negatif kan? Ingat sifatnya tadi, naik ke atas jadi pangkatnya negatif. Nah, udah sama kan? Ini 3 coret. Ya, berarti jadi X kurang 2 sama dengan negatif 3. Nah, kita cari nilai X ya.
negatif 2-nya pindah ke sana jadi positif. Berarti negatif 3 ditambah dengan 2. Berarti nilai X sama dengan negatif 1. Kamu punya utang 3, kamu gajian 2. Kamu bayar utang kamu secukupnya. Gaji kamu yang 2. Jadi utang kamu sisa 1. Jadi jawabannya yang bola. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Ayo, ada yang mau dipertanyakan nggak sih? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Sudah paham nggak? Kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, saya anggap ngerti ya semuanya. Oke, kalau gitu next lagi soal nomor 12. Kalau sudah paham, coba jawab nomor 12. Silahkan. Ditanya itu apa sih? Cukup 1 menit lah ya. Nggak apa-apa lah, saya toleran 1 menit. Harusnya sih 30 detik ya. Jika 2 pangkat 3A kurang 1 sama dengan 32, maka nilai A-nya itu berapa? Ditanya nilai A doang gitu. Masih 2 orang ya. Oke, sudah 1 menit. Masih 3 orang yang jawab. Oke, kita jawab. Ini kan 2 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 32. Caranya gimana? Ini 32-nya ubah ke 2. Berarti jadi 2 dipangkatin dengan 3A kurang 1 sama dengan 32. Ini 2 pangkat berapa? Berarti 2 dipangkatin dengan 5. Nah, coret. Jadi 3A dikurang dengan 1 sama dengan 5. Berarti 3A, negatif 1-nya pindahkan ke sana, jadi positif kan? Berarti 5 ditambah dengan 1. Berarti 3A sama dengan 6. Berarti A sama dengan 6 bagi 3. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya ya opsi B. Nangkap ya sampai di sini ya? Ada yang bingung nggak sih? Oh, ini berapa orang yang jawab benar 7 ya? Oke lah, nggak apa-apa. Paham ya? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke berikutnya. Ini semuanya udah beres semua nih. Pertemuan kali ini mengenai eksponen ya. Jadi kita nggak ada pertemuan eksponen lagi. Yuk, silakan. Jadi jawabannya ini apa? Sekarang waktunya saya kurangi jadi 30 detik ya. Ketutup ya? Oke. Hmm, 30 detik 1 orang. Masih 1 orang. Terus di detik 40 berapa orang ya? 2 orang. 2 orang. Nggak apa-apa ya, lagi latihan nggak apa-apa. Tapi latihan nanti, usahakan latihan terus, nanti kalian bisa ngejar-ngejar waktu sih. Oke, kita kerjakan ya. Ini kan 4 pangkat 2X tambah 1. Ini 1/8. Nah, kalian ubah, ini sebenarnya ini bisa 2 pangkat berapa, ini bisa jadi 2 pangkat berapa kan? Karena kan kalau kita ubah ke 4, yang ini nggak bisa kalian ubah ke 4 kan? Ubah lagi ke pangkat terkecil, yang bilangan terkecilnya. Nah, berarti yang ini, teman-teman, berarti 2 dipangkatin dengan 2. Terus dipangkatin dengan 2X ditambah dengan 1. Sama dengan 1/8, berarti 1 dibagi dengan 8 itu berarti kan 2 dipangkatin dengan 3. Nangkap ya sampai sini ya. Nah, berarti 2 dipangkatin dengan 2. Ingat, pangkat dipangkatin berarti pangkatnya kalian kali. Jadi 2X ditambah dengan 1 sama dengan 2 pangkat minus 3.
dia naik ke atas jadi pangkat minus 3. Nah, berarti ini coret. Jadi, 2, ini karena kebetulan minus 3, yaudah kalian kalikan aja lah. Ini kalian kalikan ke dalam. 2 kali 2x berarti, berapa itu? 4x. 2 kali 1 ya 2. Sama dengan negatif 3. Oke, berarti 4x sama dengan negatif 3 kurang 2. Berarti negatif 5. Pas kan? Ada yang salah nggak? Ada yang saya salah? Ini 2. Oke. Coba. 2 kali 2x, 4x. 2 kali 1 ya 2. Ini negatif 3. Oke, udah benar ya? Ini pindah ke sana, jadi negatif 5. Berarti 4x sama dengan negatif 3 kurang 2 ya. Berarti sama dengan negatif 5. Berarti nilai x sama dengan negatif 5 bagi 4. Ini harusnya jawaban yang benar. Kenapa kalian jawab bisa dodol? Ini harusnya 5/4. Ayo. Kenapa? Kalian berapa sih? Kalian dapatnya berapa? Negatif 5/4, Kak. Oh, berarti yang tadi opsinya, yang kalian pilih dodol 4 orang ya. Berarti typo juga ya saya nulisnya. Oke, ini typo ya penulisan. Ini udah benar nih. Jawaban kita udah benar. Jawaban itu yang benar ini ya. Negatif 5/4. Itu udah benar. Nggak ada salah-salah tuh. Oke, kalau gitu kita next ke soal berikutnya. Nah, ini model soal HOTS. Ya, sama aja kan. Pangkat, kalau akar itu, tahu nggak pangkat berapa gitu? Ini model HOTS-nya ya. Akar itu pangkat berapa? Pangkat 1/2 kan? Nah, berarti jadi 9 dipangkatin dengan 2x ditambah dengan 1, terus kalian pangkatin dengan 1/2 kan? Benar ya sampai sini ya? Nah, sama dengan, ini 27-nya boleh kalian ubah. Berarti jadi 3 pangkat dengan 3. Terus dipangkatin dengan x kurang 5. Oke, nah 9 ini ubah lagi boleh. 3 pangkat 2 gitu ya. Berarti jadi 3 dipangkatin dengan 2, terus kalian kali dengan 2x tambah 1, kalian kali dengan 1/2, sama dengan 3 dipangkatin dengan 3, kali 2, 1, habis sama ini. 2 sama 3 kali. Berarti 3 kali x negatif 5 berarti negatif 15. Oke? Macet, Kak. Ya, kenapa? Macet. Macet ya? Iya. Yang lain macet nggak? Sama Kak, macet Kak. Macet ya? Waduh, mana nih? Stop screen dulu ya. Kalau gini macet? Enggak, Kak. Nggak Tadi ada. dikit doang juga macetnya. Dikit doang ya macetnya. Ini masih macet. Kalau saya putar-putar gini, kursornya nggak macet kan? Nggak ya? Nah, udah pindahkan ya sejenis ya. Huruf ke huruf, angka ke angka. Negatif 15-nya pindahkan sana. Jadi 1 ditambah dengan 15 sama dengan 3x dikurang dengan 2x. 1 tambah 15 berarti 16 sama dengan 3x kurang 2x ya, 1x. Berarti nilai x-nya sama dengan 16. Nangkap sampai sini? Ini masih delay nggak? Nangkap nggak? Ada yang Nggak delay lagi, udah lanjut aja. Udah paham ya? Paham, Kak. Paham ya? Oke, kalian ulang-ulangi lagi guys ya, sampai kalian paham. Ini kalian kerjakan aja ya, sama aja kayak caranya tadi. Artinya ini pangkat berapa nih? Ini soal latihan ya. Ini berarti 27 dipangkatin dengan x tambah 5/3 kan? Boleh. Atau kalian pangkatin dengan 1/3. Ya.
Oke, saya mau yang ke Arjen dulu. Ini bentuk-bentuk HOTS. Nah, teman-teman coba perhatikan bentuk kayak gini. Kadang kalian bingung, gitu. Padahal caranya gampang. Kalian kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, coba kalian lihat. Ini 2, ini 5. Kan nggak ada yang bisa kita coret kan yang bawah kan. Tapi ini kok bisa sama ya, gitu. Pangkatnya sama gitu. Loh, kalau kita hilangin ini sama yang ini kita hilangin, terus gimana cari nilai X-nya gitu? Izin nggak? Izin nggak? Jawabannya Gimana? bola jawabannya. Ya, berarti udah paham ya. Berarti caranya adalah gini, kalian jadi ingat sifatnya ya. Caranya itu adalah pangkatnya ini itu sama dengan 0. Ini pangkatnya ini juga sama dengan 0. Ini pangkatnya ini sama dengan 0, pangkatnya ini juga sama dengan 0. Karena kebetulan pangkatnya sama, ya udah satu aja kerjakan. Berarti X dikurang dengan 2, X pangkat 2 dikurang dengan 4 sama dengan 0. Oke, nah berarti X pangkat 2 sama dengan positif 4 ya. Nah, berarti nilai X sama dengan akar dari 4. Ayo, akar dari 4 berapa? Ada yang tahu nggak? Plus, minus, 2. Jadi 2 atau min 2, Bang. iya, benar. Kenapa gitu ya? Karena nilai akar itu bisa minus atau bisa negatif ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang bola. Ingat ya, soal kayak gini, triknya seperti itu. Jadi jangan kalian bingung gimana caranya. Gitu. Kak, izin bertanya, Kak. Ya. 0 dari mana ya, Kak? Oh, itu sih maksudnya caranya, cara kerjanya. Jadi ingat aja yang ini itu sama dengan 0. Ya. Lihat. Di pangkatnya sama pangkatnya ini sama, tapi angkanya beda gitu. Kan nggak mungkin kan ini kalian eliminasi sama yang ini. Jadi 2 sama dengan 5 dong. Nggak mungkin gitu. Jadi kayak gini datangnya. Kenapa sama dengan 0? Karena kan kalau ini kita eliminasi teman-teman, ya. Ini kan mati kan? Berarti 2 apakah sama dengan 5? Salah kan? Masa 2 itu sama dengan 5? Salah juga. Jadi caranya gimana dong gitu. Nah, caranya simple. Artinya, teman-teman, supaya tadi kan tersisa gini, 2 sama 5. Supaya mereka sama nilainya gimana? Ini dipangkatin dengan 0, ini juga dipangkatin dengan 0. Berarti 1 sama dengan 1. Jadi artinya yang ini kalian sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang dengan 4 sama dengan 0. Nangkap ya kira-kira ya sampai sini ya? Oke, nangkap. Nangkap ya? Jadi ingat dari sifatnya tadi. Gimana ceritanya? Kalau misalnya nggak ada si 0-nya ini, nggak mungkin kan 2 sama dengan 5 kan? Dari mana jalan ceritanya? Berarti harus yang ini pangkat 0, ini pangkat 0. Karena kan bilangan berapapun dipangkatin dengan 0, hasilnya adalah 1. Ingat ya, jangan kalian kira ini soal sulit. Walaupun ini bentuk soal HOTS. Ya. Oke. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Tadi udah ngerti, nilai akar itu bisa negatif, bisa positif. Itu kalian harus ingat ya. Jadi nilai akar itu bisa negatif, bisa positif. Kan akar 4 itu kan 2. Bisa negatif 2, bisa positif 2. Akar 9 berapa? Negatif 3 atau positif 3. Jadi nilai akar itu bisa negatif, bisa positif. Nah, kalau kalian sudah paham, coba soal yang ini. Jawabannya kira-kira apa? Sepoleng lah ya. Menjawab, Kak. Ya. Jawabannya C. Ya, cepat ya jawabnya. Oke. Masih delay nggak ya kali lagi ya? Oke, jawabannya apa? Silahkan. Ingat, kalau kalian coret ini, nilainya 7 sama dengan 5. Gitu. Berarti gimana ceritanya? Gitu. Berarti nilainya ini sama dengan 0. Berarti nilai X kuadrat dikurang dengan 5X ditambah dengan 6 sama dengan 0. Loh, gimana dong ceritanya nih? Gitu.
caranya adalah faktorkan. Supaya ketemu nilai X-nya. Pantas nggak ada yang jawab ya. Ternyata faktoran. Nah, cara faktoran gimana? Cara faktoran kayak gini. Nilainya ini A. Artinya adalah koefisiennya ini kan 1 kan. Itu kita sebut A. Ini adalah B. Artinya negatif 5. Koefisien dari X-nya. Ini adalah C. Nah, teman-teman carcepnya adalah cari dua bilangan. Hasil kalinya adalah positif 6. Kalau kita kalikan. Dan kalau kita jumlahkan mereka itu negatif 5. Bilangan berapakah mereka? Jadi bilangan negatif 3 dan negatif 2. Coba kalian kalikan. Negatif 3 kali negatif 2 ya positif 6. Negatif 3 ditambah dengan negatif 2 ya negatif 5. Berarti kita ketemu nilai X-nya sama dengan X kurang 3, atau langsung gini aja. X sama dengan 3. Terus ini X sama dengan 2. Positif 2 ya. Datangnya dari mana gitu ya. Datangnya gini. X kurang 3, ini kan sama dengan 0 kan. Nah, ada positif. Jadi pindah ke sana. Positif. Oke, angkat ke sini. Berarti 3 dan 2. Oke, 3 dan 2 ya. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next lagi. Udah tahu cara faktor? Kita nggak belajar persamaan kuadrat ya, karena memang nggak ada di soal SKD persamaan kuadrat. Makanya sekarang kalian bertanya ya, karena itu adalah materi persamaan kuadrat, cara memfaktorkan yang tadi. Kita nggak ada belajar itu karena memang nggak ada materinya keluar persamaan kuadrat. Tapi yang tadi itu kalian tahu, harus tahu yang tadi cara faktorkan. Gimana? Enggak. Kok bisa jadi positif ya, Kak? Nih caranya tadi. Oh, berarti bukan hasil faktor itu bukan bulat-bulat kita ambil ya? Bukan bulat-bulat yang ini ya. Gitu. Kan kita cari nilai X-nya. Nih, X kurang 3 sama dengan 0 kan. Ini kan ada 0 ya. Berarti kita cari nilai X-nya. Pindahkan posisi ke sini. Jadi positif 3 kan. Gitu. Begitu juga dengan yang ini. X kurang 2 sama dengan 0 kan. Nah, berarti nilai X sama dengan positif 2. Oke, pindahkan ke sana kan jadi positif. 0 tambah 2 ya 2 gitu. Nangkap ya sampai sini ya. Oke, Cara Kak, memfaktorkan nangkap, udah ngerti ya? Cara memfaktorkan udah ngerti, ada yang nggak ngerti? Saya ingatkan sekali lagi, kita nggak ada masuk persamaan kuadrat, jadi ini kalian harus ngerti cara faktorkan ini. Gitu. Karena ini kalian butuh cara untuk mengerjakan soal eksponen ini. Gitu. Karena materi yang ini, memfaktorisasi, itu ada di persamaan kuadrat. Cuman nggak ada materi di SKD soal kayak gitu. Paham ya? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada lagi? Oke, kalau gitu next lagi. Nah, coba kalian lihat lagi yang ini. Tadi kalau soal yang tadi itu, yang di atasnya itu pangkatnya sama ya. Berarti sama-sama yang ini. Berarti ini kalian bisa kerjakan kan? Bisa ya kalian kerjakan kan? Nah, tapi di sini ada huruf-hurufnya. Berarti pasti ada banyak himpunan kan? Ini soal hot sih, gitu. Saya juga curiga nggak tiga-tiganya kayak nggak model kayak gini gitu. Tapi kalau kalian ketemu kayak gini jangan kaget gitu aja. Penting kita udah pernah bahas. Sama aja caranya tadi. Cara yang pertama yang ini kan, itu X tambah 1 sama dengan 0 kan tadi ya. Berarti nilai X-nya sama dengan negatif 1. Oke, berarti ini kita salahkan, ini kita salahkan, ini kita salahkan. Berarti jawaban kita antara B sama dodol. Oke, nah cara yang kedua, teman-teman. Gimana? Ini kalian coret, ini kalian coret. Berarti nilainya ini sama dengan nilainya ini. Berarti jadi 2X dikurang dengan 4 sama dengan berapa tuh? Sama dengan 3X dikurang dengan 11. Oke, pindah posisi ya. Ini pindah posisi. Ini 2X pindah ke sini. Negatif 11-nya pindah ke sini jadi positif ya. Berarti negatif 4 tambah 11 sama dengan 3X dikurang dengan 2X. Nah,
Kamu punya utang 4, tapi kamu gajian 11. Kamu bayar utang kamu semuanya. Berarti jadi gaji kamu sisa 7 sama dengan X. Udah, ketemu kita satu ya. Ini ketemu. Nah, satu lagi kita dapat dari mana? Ada yang tahu nggak? Satu lagi kita dapatnya dari mana? Kita kan udah dapat nih, nilai X-nya negatif 1. Terus 7. Ada yang tahu nggak satu lagi kita dapatnya dari mana? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya terakhir ya, sisanya ini kan. Ini berarti nggak ada 7-nya. Ini coret, jadi jawaban yang dodol. Nah, sekarang permasalahannya 3-nya datangnya dari mana? Kalau kalian nggak tahu caranya sih, kalian substitusikan aja. Ini 3-nya kalian masukkan ke dalam. 2 kali 3 dikurang 4, terus harus sama nilainya. Tapi karena kita udah dapat 7, ya udah jawaban. Jelas ya sampai di sini ya. Tapi kalau kalian nggak ngerti yang triknya ini, teman-teman, mau bentuk soal apapun kalian bisa substitusi aja nilainya. Misalnya kalian uji nih, tapi kan lama kan waktunya. Ini kan kita sisa 3 kan tadi ya. Kita masukkan, coba kita masukkan ya. Apakah sama kiri kanan nilainya? Kalian masukin 3 nilai X-nya, berarti 2 dikali 3, 6. 6 dikurang dengan 4, berarti sama dengan 2. Oke. Terus 3 ditambah dengan 1, berarti 4. Sama dengan 3 dikali dengan 3 kan? X-nya kali 3 kan? Berarti 9 kan? 9 dikurang dengan 11. Berarti negatif 2 ya. Terus 3 tambah 1. 3 tambah 1 berapa? 4. Sama nggak nilainya ini? Yuk, sama nggak nilainya? Sama nggak nilainya? Sama. Sama ya. Karena kan negatif 2 dipangkat 4 itu juga positif. Tapi kecuali kalau ini ganjil, dia nggak sama. Jadi nilainya sama. Jadi jawaban kita yang dodol. Kalian kalau nggak ngerti yang ini, coba uji aja semua. Masukkan negatif 1 ke dalam, dia harus sama kiri kanan. Gitu. Kalau nggak ngerti triknya ini. Trik yang satu sama trik yang kedua. Oke, gitu aja. Oke, ada lagi nggak model yang lain ya? Ini sama kayak yang tadi ya, kalian kerjakan. Berarti yang mana ini kita coret? Kalau kalian ketemu kayak gini, yang mana kalian coret? X kurang 4. Ya, ini kan udah sama, gitu, coret. Berarti jadi 3X ditambah dengan 2 sama dengan X ditambah dengan 4. Oke? Samakan yang sejenis, 3X kurang 1X ya 2X. Gitu. 4 dikurang 2 ya 2. Nah, berarti X sama dengan 2 dibagi 2 ya 1. Ada yang salah kita? Ini 3X tambah 2, X tambah 4. Ada yang salah nggak? Ini 3X. Oke. Ini 2. Ini X tambah 4. Oke. Tiga X dikurang dengan 1X ya 2X. 4 dikurang dengan 2 ya 2 kan? 2 dibagi 2 ya 1. Ini hasilnya nih ya 1 ya nilainya ya. Nilai X-nya 1 nih. Ini ada penulisan salah lagi ya. Ini ya benar 1 ya. Oke, benar 1. Itu udah benar tuh ya, 1 nilainya. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Opsinya jawabannya nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita next lagi. Oke, nggak ada lagi ya. Soalnya ya ini kalian kerjakan soal-soalnya, teman-teman. Ini soal yang tadi. Oh ini ya, ini soal terbaru kalian kerjakan. Ini juga. Oke, yang lainnya sama aja yang ini ya, juga sama. Itu latihan aja. Yang model seperti ini sering sih dikeluarin. Cuman di CPNS
Ini udah ya. Ini ya, paling sering nih. Ini paling sering ya. Ini soalnya kayak gini paling sering nih. Caranya gimana? Kan ingat eksponen, ingat sifatnya kayak tadi, atau main cepatnya itu kayak gimana ya? Main cepatnya adalah 3 dikali dengan 3 kali 3. Ditambah 3 tambah 3. Atau kayak gini, kali. Kayak gini aja. Ini kan X pangkat 3/2 kan? Gini. Oke. Terus yang ini teman-teman coba kalian perhatikan lagi. Ini 3/5. 3/5 ya, 3/5. Kita kalikan dengan 3/5. Berapa tuh hasilnya? Ada yang tahu nggak? Ini soalnya sering sih soalnya, tapi biasa diganti angka gitu. Ini kan X pangkat 3/2. Ini 3/2. 2 itu nggak ditulis ya kalau akar ya. Oke. Nah, tapi kan dia masih dipangkatin lagi sama 5 kan? Ya, dipangkatin lagi sama 5. Nih, dipangkatin dengan 5 ya. Berarti bisa nggak saya buat ini 1/5? Boleh kayak gitu. Terus dipangkatin lagi sama nih 3. Berarti dipangkatin lagi sama 1/3. Itu masih 1. Belum lagi yang ini kita kerjakan. Jadi X pangkat 3/5. Terus kita kalikan dengan ini 1/3. Ya, berarti 1/3. Terus terakhir yang ini 3/3 ya, 1 ya. Udah, inilah hasilnya. Ini mati sama yang ini. Berarti ini tersisa jadi 1 kali 1 kali 1. 1 ya. 2 kali 5 ya 10. Berarti X pangkat 1/10. Kita kalikan dengan 3 kali 1 ya 3. Berarti X pangkat 3. 5 kali 3 ya 15. Terus ini 3/3 ya. 3/3. Oke, nah udah kalau kayak gini udah ngerti ya. Berarti X sama dengan, ngeri ya soalnya ya. Berarti kalian jumlahkan aja semuanya. Berarti 1/10 kalian jumlahkan sama 3/15 kalian jumlahkan sama 3/3. Oke, berarti X pangkat samakan KPK-nya dari mereka kita buat adalah 30 ya. 30 bagi 10 berarti 3. Oke, kita kali 1 ya berarti 3. Ditambah dengan 30 bagi 15, 2. Kali 3 berarti 6. 30 bagi 3, 10. Kali 3, 30. Berarti sama dengan 39/30. Berarti X sama dengan 39/30. Kayak gini udah ada jawaban nggak? 39/30. Belum ada ya? Oke, kita sama-sama bagi 3. Berarti X sama dengan, dia berapa nih? Bagi 3. Berarti 13 ya? Berarti 13/10. Jadi jawabannya ya opsi C. Ngeri ya soalnya. Ini soal kayak gini sering gitu keluar. Tapi sebenarnya dia lebih simple. Ini dia agak susah. Yang sering dikeluarin itu dia kayak gini bentuknya. Ini nggak ada lagi di sini gitu ya. Ini nggak ada lagi. Kak boleh bertanya Kak? Ya. Itu 3/X yang bagian belakang yang kakak tulis itu X pangkat 3/3 itu dari mana ya Kak boleh tahu? 3/3 yang ini. Ya. Datangnya dari sini. Ini 3 dibagi 3. Ini 3 bagi 3. Ngerti kan? 3 bagi 3 kan 1. Itu.
Ini soalnya sering ya, tapi kalau untuk soal SKD, tapi kalau untuk soal-soal yang lainnya seperti ini, teman-teman susahnya. Tapi kalau untuk soal-soal SKD, ini hapus gitu. Yang pernah saya lihat ya, ini hapus. Jadi cara cepatnya adalah ya, artinya adalah ini berapa kali kena akar gitu. Ini nggak ada lagi di sini huruf apa bilangan gitu. Berarti cara cepatnya adalah X pangkat berapa tuh? Berarti kalau itu dihapus, berarti X dipangkatin dengan 3 dibagi dengan 2 dikali 5 kali 3. 2 kali 5, 10 kali 3, 30. Ini hasilnya. Atau berarti X dipangkatin dengan 1/10. Inilah soal yang sudah pernah dikeluarin di soal SKD. Kalau yang ini teman-teman, ini soal ujian lainnya ya. Dia lebih hot, betul lebih susah. Karena ada huruf di sini. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Ini kita udah selesai. Ada yang mau tanya latihan? Ada yang mau Siap, tidak ada, Kak. Nggak ada ya? Ya, siap. Oke, ini latihan-latihan lah. Tapi utamakan yang tadi dulu yang kita kerja, yang kalian kerjakan ya. Ulang-ulangi lagi. Yang tadi aja, kalian ulangi. Kalau untuk SKD ya. Ini boleh kalian ulangin atau boleh kalian kerjakan karena ini adalah soal host. Kalau soal host itu adalah soal yang belum pernah dikeluarin sih sebenarnya soal SKD. Jadi kemungkinannya soal susahnya kayak gitu. Itu kita prediksinya kayak gitu. Soal susahnya kayak gitu. Itu maksudnya soal host ya. Artinya soal-soal terbaru. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu besok ya, hari Rabu ya. Besok Rabu ya. Ada yang mau dipertanyakan nggak sebelum kita akhiri? Tidak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Makasih semuanya. Sebelumnya saya tunggu ya. Sebentar, saya SS dulu. SS FN tambah apa sih? Ada yang tahu nggak sih? FN ya, kalau SS kan. Oh, Windows ya. Oke, thank you semuanya ya yang sudah join di kelas kita malam hari ini. Saya tutup teman kita. Sampai ketemu besok ya. Besok kita nggak hitung-hitungan dulu ya. Udah bosan kayaknya. Oke, bye-bye. Saya tutup ya.